Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Kita berjumpa lagi pada tatap maya yang ke-18. Kedua dari terakhir ya. Ini pertemuan kedua dari terakhir. Jadi pertemuan kita hari ini durasinya 2 JP. Ada satu lagi pertemuan selanjutnya yang terakhir yaitu 1 JP nanti pada hari Selasa depan ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu, karena kita sudah berada di garis finish, sudah nampak garis finish, tapi untuk mencapai garis finish sedikit lagi, tapi garis finishnya sudah nampak ya. Ibarat sebuah perjalanan, kota tujuan kita itu udah nampak kotanya. Nah, berarti kita tinggal menuju ke terminal pemberhentian ya. Tetap semangat, mudah-mudahan semuanya sampai ke tujuan dengan sehat dan selamat. Baik, hari ini kita berjumpa lagi dalam subjudulnya adalah umpan balik rencana tindak lanjut RTL. Jadi kemarin kita sudah melakukan rencana tindak lanjut di kombel masing-masing, di sekolah masing-masing. Dari prosesnya nanti kita hari ini akan saling memberikan masukan, saling memberikan feedback ya, namanya aja umpan balik. Umpan balik itu sesuatu yang diberikan oleh seseorang melalui penilaian, tetapi umpan balik tersebut dalam bentuk positif ya. Pepatah, tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijaksanaan. Ya, ini pepatah pada hari ini ya. Kesepakatan bersama, yang pertama menyalakan kamera, mematikan mikrofon bila tidak berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar ya. Jadi kakak, ini kesepakatan bersama. Nampaknya kalau kelas kita ini termasuk kelas yang sangat profesional ya, on time semua, cepat kita mulai, cepat juga, efektif juga kita selesai. Jadi kita langsung fokus pada poin-poin utama yang kita bahas. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu membuang-buang waktu, sehingga pembelajaran kita jadi jenuh dan tidak efektif. Tujuan sesi kita kali ini yang pertama, alur aktivitas bukti karya. Yang kedua, bukti karya sudah siap dibuat dan disusun. Dan yang ketiga, mengunggah bukti karya di PMM ya. Jadi kita ada tugas akhir yang harus kita selesaikan sebagai bagian dari proses program pengembangan kompetensi PKG PJOK. Ini adalah tugas akhir. Ini adalah tugas yang ibaratnya penilaian akhir. Bagaimana tugasnya nanti kita akan jelaskan ke depan ya. Nama tugasnya adalah bukti karya. Agenda kita sesi hari ini yang pertama adalah kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar. Yang kedua, refleksi awal selama 10 menit. Yang ketiga, penyampaian RTL pengantar bukti karya. Unggah bukti karya di PMM, tugas RTL, dan penilaian dan lini masa. Dan yang terakhir, penutup. Oke kakak, alur aktivitas bukti karya. Sekarang ada nggak di antara kita yang sudah pernah membuat bukti karya di PMM?
Ada nggak di antara kakak-kakak pernah mengunggah bukti karya di PMM? Karena di fitur PMM itu kan ada bukti karya. Bukti karya itu kan dalam bentuk RPP, modul, dalam bentuk video pembelajaran. Ada nggak kakak-kakak yang sudah mengunggah bukti karya di PMM? Ada Kak, tapi waktu itu apa kami pembatik, video pembatik. Oh, video pembatik ya. Jadi praktik baik atau praktik pembelajaran? Praktek pembelajaran Kak. Di situ ada modul ajarnya sesuai dengan sintak. Oh, jadi Kak Heri ini bukan lagi hal yang baru ya tentang bukti karya. Kalau kakak yang lain ada yang sudah pernah mengunggah bukti karya di PMM? Belum. Belum ya. Oke, kalau belum berarti ini menjadi langkah pertama bagi kita semua untuk mengunggah bukti karya nanti di PMM ya. Jadi saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. It's time for students back to the classroom and prepare your lessons with this spirit. Thank you. baik, kita lanjut. Mohon maaf kakak, tadi ada bunyi bel di sekolah saya. Jadi kakak-kakak, bukti karya itu ada 3. Yang pertama adalah video pembelajaran. Jadi nanti kita boleh memilih di antara 3 tersebut. Video pembelajaran, video praktik baik, atau membuat modul ajar. Kalau video itu jelas, ya kan? Kalau praktik pembelajaran itu jelas dalam bentuk video atau dalam bentuk PDF. Kalau praktik baik dalam bentuk video, dalam bentuk PDF. Tapi kalau modul ajar, dia tidak ada dalam bentuk video, cuma dalam bentuk PDF, ya. Jadi nanti kita boleh memilih di antara 3 tersebut. Lini masa RTL. Lini masa RTL. Yang pertama adalah penyusunan rencana tindak lanjut. Jadi bukti karya ini sinkron dengan RTL, bagian juga dari RTL ya. Kemarin dalam RTL kita sudah menjelaskan tentang bagaimana proses video yang akan kita buat dan video tersebut bisa menjadi bukti karya. Tetapi kalau seandainya ada video ke belakang yang sudah kita buat dan cocok untuk jadikan bukti karya, boleh juga video tersebut. Yang penting memenuhi unsur-unsur yang ada dalam poin-poin penilaian daripada bukti karya. Jadi setelah menyusun, nanti bukti karya tersebut diunggah di LMS. Jadi bukti karya dalam bentuk RTL seperti yang sudah kita laksanakan. Yang pertama dalam bentuk video, dalam bentuk foto, kegiatan dan notulen rapat. Ini RTL yang sudah kita kerjakan dalam 1 minggu terakhir dan RTL tersebut sudah ada beberapa orang yang mengumpulkan dan sudah saya berikan nilai. Jadi dalam video tersebut nampak bahwasanya mempunyai gaya dan model masing-masing, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu tujuannya yaitu berbagi ke dalam komunitas Kombol di sekolah. Jadi nanti setelah diunggah, bagi kakak-kakak yang belum, nanti langsung dibuat aja videonya dan diunggah di LMS ya. Cara mengunggahnya seperti biasa, diupload dulu di YouTube ataupun dikirim ke dalam Google Drive, linknya disematkan di LMS. Jangan diunggah di LMS, tapi cukup link aja, link YouTube ataupun link Google Drive. Nanti RTL ini akan dinilai oleh fasilitator dan fasilitator juga akan memberikan umpan balik. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi PRUPJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi
dengan membuat bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program PDJOK, serta salah satu prasyarat kelulusan PKG. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi kakak di sini cukup jelas ya bahwasanya bukti karya ini wajib dibuat. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita dan akan dipelajari dan akan dilihat oleh orang-orang yang lain. Jadi bukti karya ini tidak boleh plagiat ya. Kalau nanti kita membuat modul ajar ataupun EPP tidak boleh kita plagiat dari orang lain. Lebih bagus kita membuatnya sendiri. Tetapi kalau kita membuat video, kalau video itu kan jelas tidak ada plagiatnya video, karena video itu memang kita yang membuatnya, video kita. Nggak mungkin kita edit video orang lain, kita ubah kepalanya. Bukti karya ini produknya original. Wajib dibuat dan dikumpulkan sebagai proses validasi. Karena nanti mengumpulkan bukti karya pun dia terpisah sendiri. Ada nanti di bawah di LMS, ada nanti tempat pengumpulan bukti karya. Jadi tidak sama dengan selama ini kita kumpulkan, dia di dekat dengan kalau tidak salah di samping kuesioner. Nanti kita sama-sama akan melihat di mana tempat pengumpulan bukti karya. Makanya dia terpisah dari tugas-tugas yang lain. Kriteria ketentuan penambahan bukti karya. Ya, jadi ingat ya ada 4 kriteria. Yang pertama adalah dalam pembuatan bukti karya harap perhatikan kriteria dan ketentuan berikut. Yang pertama, unggah karya video, pastikan gambar dan suara dalam video tersebut terlihat dan terdengar dengan jelas ya. Jadi seperti biasa kita membuat video, suaranya ini harus jelas. Nah, bagaimana cara suaranya jelas? Kita menggunakan mikrofon, apakah mikrofon dalam bentuk wireless atau kita menggunakan mikrofon manual. Tapi kalau mikrofon manual otomatis kita harus memegang terus. Tapi kalau mikrofon wireless itu jelas, tinggal kita sematkan aja di leher. Yang kedua, isi karya video maupun dokumen, gambar, PDF tidak memuat unsur sara. Nah, ini dilarang ya, nggak boleh ada sara. Nanti ada syaratnya yang harus dikumpulkan, tidak boleh ada unsur sara, unsur pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga, wajib menampilkan wajah dan identitas murid. Wajib mendapatkan surat persetujuan dari wali murid terkait. Prinsip ini didasarkan pada perlindungan anak-anak sebagai dalam media tertulis dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya. Kalau ini nampaknya tidak perlu pakai surat persetujuan daripada wali murid ya. Jadi nanti cukup ada satu surat nanti yang dibuat, suratnya tinggal diunggah aja di LMS, suratnya ada di LMS, tinggal di download dan dibuat. Yang keempat, karya bukan hasil plagiasi orang lain. Jadi ingat ya bahwasanya bukti karya ini jangan plagiat, jangan diambil RPP atau modul orang, jangan diambil video orang, tapi karya kita sendiri. Karena nanti ini akan dilihat oleh guru-guru yang lain di PMM. Seluruh Indonesia akan melihat hasil karya kita. Karena akan diunggah di PMM, kalau bisa kerjakanlah bukti karya ini semaksimal mungkin. Karena ini juga bagian daripada tugas akhir ya. Jadi harus jelas nanti cantumkan daftar pustaka dan sumber referensi karya Anda. Kalau dalam bentuk modul ajar maupun EPP. Tapi kalau dalam bentuk video,
Ya, tidak perlu dibuat daftar pustaka karena video mengajar itu jelas kita yang mengajarkan dan kita yang berkarya dalam video tersebut. Tapi daftar pustaka ini dikhususkan untuk dalam bentuk PDF. PDF di mana sumbernya diambil ya, dicantumkan. Kategori bukti karya. Pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK. Yang pertama, praktik pembelajaran. Praktik pembelajaran, karya yang mencakup rekaman proses pembelajaran guru dan murid di dalam kelas dan di luar kelas maupun tatap muka. Anda dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Yang kedua, praktik baik. Karya yang berisi praktik baik dalam pembelajaran untuk pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru atau dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen. Yang ketiga, RPP. Baik kakak-kakak, karena ini bukti karya ini sifatnya penting, jangan menunggu sampai sesi ini berakhir. Kalau ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan. Kalau hal yang tidak mengerti, takutnya nanti harus diulang-ulang. Dari tiga, silakan Bu Intan. Ini due date-nya sampai tanggal berapa ya Pak ya? Due date bukti karya? Iya Pak. Due date bukti karya ya. Sebentar ya Bu Intan, saya cek di LMS. Due date-nya tanggal 29. Oh sama ya Pak ya? Sama, berarti ini tanggal 29 dia berakhir semua. Berakhir sistemnya, kemungkinan akan ditutup sistemnya. Jadi kita tidak bisa lagi mengumpulkan yang ketinggalan ke belakang. Berarti bisa lagi mengirim tugas ya Pak ya? Setelah tanggal 29 itu ya Pak ya? Bisa jadi nanti takutnya sistemnya dikunci, tidak bisa lagi ya. Jadi kalau bisa gitu. Tanggal 29 lah paling lambat ya. Berarti sekalian, kalau seandainya Bu Intan buat video, dia harus sesuai dengan sintak-sintaknya ya Pak ya? Ya, kalau memang mau buat video, tapi ini kan video bukti karya ini kan boleh diedit Bu Intan. Oh iya Pak ya. Boleh diedit. Boleh. Sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Bu Intan mau membuat videonya cuma sekitar 6 atau 7 menit, boleh. 8 menit gitu boleh. Ya, Pak ya? Kan gitu. Meskipun kita nanti mengajarnya selama, misalkan kita mengajar kayak mengajar biasa aja selama 2 GP. Kan ada yang kamera aduh. Ya. Cuma nanti dipotong-potong jadi 6 menit ya. Masalah yang penting. 6 menit ya Pak ya. 6 menit atau 7 menit jelas. Ada pembukaannya, ada memberikan asesmen diagnotis, ada kegiatan inti, ada asesmen formatif, ada kegiatan penutup. Nah, itu aja. Penggal-penggal aja. Karena nanti kalau diunggah di PMM terlalu panjang, orang tidak akan melihat juga terlalu panjang. Mereka akan melihat yang singkat-singkat ya. Kita melihat contoh. Singkat-singkat aja. Oh ini. Berarti penting. Pak kalau modul ajarnya nggak perlu disematkan lagi videonya ya Pak ya. Memang modul ajar aja ya Pak ya. Kalau modul ajar dia bukan video, modul aja. Ya dia gambar modul ajar aja yang dikirim ya Pak ya. Modul aja yang disematkan. Ini yang video cuma praktik pembelajaran maupun praktik baik.
Baiknya. Oke. Nah, video maupun dokumen PDF. Oh, misalkan kita tidak mau membuat video, kita foto Ya. pun boleh. Foto, Ya. jadi fotonya nanti dirancang bagaimana baiknya ini foto dalam kegiatan pembukaan. Ini foto lagi membagi mereka lagi mengerjakan asesmen diagnosis. Ya. Mereka lagi melakukan kegiatan nanti. Nampak foto-fotonya nih, dari foto-foto tersebut dijadikan PDF nanti. Oh, gitu ya, Pak ya. Pak. Oke, silakan Kak Anggun. Berarti bisa pilih salah satu ya Kak, nggak harus memang video. Boleh. Kalau video kan praktik pembelajaran dengan praktik baik kan video. Tapi kalau RPP dan modul ajar kan bukan video, cuma RPP aja. Nggak, misalnya kan milih yang praktek pembelajaran. Nah, di situ kan dia dalam bentuk video maupun dokumen. Jadi kalau misalnya dia harus menyematkan dua-dua atau pilih salah satu bisa. Satu aja. Kalau udah video jangan Nah, lagi kalau misalnya dia bentuk dokumen kayak kakak tadi, pembukaan awal gitu kan, fotonya ini gitu. Ya. Cuma kalau video kan dia jelas kan, tidak perlu kita ini lagi kan, tinggal kita ngedit lagi kan. Nah, contoh misalkan kayak video Kak Anggun yang kemarin itu udah bisa udah dijadikan bukti karya. Cuma Kak Anggun kan udah terlalu panjang kemarin 1 jam lebih kan. Nah, cuma dari yang panjang itu bagaimana nanti dipendekkan menjadi suatu bukti karya. Dia ada penentuan durasi enggak, Kak? Nggak ada penentuan durasi. Nah, cuma kita kan memaksimalkan. Kalau kita buat 2 menit kan tidak mungkin 2 menit ya, apa yang terlihat kalau 2 menit kan? Ya, maksudnya kan kayak kemarin tuh kan kita ada penentuan kayak dia harus 30 sama 70 menit. Berarti ini nggak harus ya? Nggak harus. Kalau bukti karya ini, saya dulu kalau tidak salah cuma 7 menit ya, yang punya saya yang kemarin. Oh gitu, ya. 7 menit atau 8 menit lah. Atau saya tampilkan salah satu contoh praktik bukti karya ya, saya tampilkan contohnya ya. Sebentar ya kakak. Silakan Bu Intan. Berarti Pak, kalau video UKIN itu boleh ya Pak ya? Tinggal mengedit-ngedit aja boleh Pak? Boleh, cuma kan terlalu panjang tinggal edit aja dong. Ya, iya diedit. Oh, berarti boleh ya Pak ya? Karena video Oki itu kan udah memenuhi sudah Ya, memenuhi standarnya. Ya, dia pakai sintak-sintaknya udah sesuai. bukti Ya, makasih karya. Pak. Sebentar ya Kak. Ini contoh, salah satu contoh ya, nanti bisa jadi referensi bagi Turunkan tangan Bu Intan. Bentar ya Kak ya.
Oke kakak, nampak kan? Cuma 5 menit. Kira-kira ada pertanyaan kakak tentang video yang saya tampilkan tadi? Oh, Iya, silakan. Ada kakak, ada pertanyaan? Sudah dapat dipahami kira-kira model sintak-sintaknya? Insya Allah paham Pak. Paham ya? Oke. Paham. Kalau yang tadi namanya praktik pembelajaran. Ya, kalau praktik baik bagaimana praktik baik? Praktik baik adalah kegiatan yang kakak lakukan di Kompol kemarin, itu namanya praktik baik loh. Dengan guru-guru, Bisa dikumpul juga tuh Pak ya. yang dengan guru, misalkan kan kita presentasi di depan guru dulu bahwasanya model pembelajaran modifikasi. Itu namanya praktik baik. Kita berbagi sesuatu, berbagi pembelajaran atau pengembangan diri guru yang dapat menginspirasi guru yang lain. Itu namanya praktik baik. Nah, kalau RPP ya jelas kan, RPP dan modul belajar itu jelas tentang pembelajaran, tapi dalam bentuk modul ajar maupun RPP. Silakan Kak Priyansyah. Kurang tahu Mbak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, saya mau tanya ini masalah video ini kan. Video ini dibuat seperti yang dibikin Kak Heri itu. Video Beda. yang mana? Yang terakhir yang tentang praktik baik kepada guru. Berbeda. Yang RTL ya? RTL. Boleh, seperti Kak Heri boleh. Karena kan sebenarnya kan cuma video presentasi kita di depan guru. Depan guru. Ada gurunya, ada slide yang kita munculkan, kita videokan. Oh, ini karena kan Rian berapa kali pertemuan kan ibaratnya tertinggal nih. Jadi Rian kurang paham masalah membuat video ini. Kalau yang saya lihat punya Kak Heri itu kayak membuat suatu aksi nyata ya kan, untuk dipresentasikan kepada sekolah tersebut. Habis itu dibikin video sama tugasnya seperti yang dibikin sekarang nih Kak. Kalau yang sekarang tuh beda. Beda. Kalau yang kemarin itu kan RTL. 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 Kalau yang saya tampilkan dulu tuh untuk bukti karya. Oh, bukti karya ya. Bukti karya itu yang terakhir, yang paling Jadi terakhir. bukti karya ini boleh diedit ya? Boleh, misalkan kan karya nggak punya video yang kemarin tuh. Video kemarin kan panjang tuh. Ya. Video itu aja diperpendek-pendek. Jadi siap. 5 menit. Nah, tadi kan video saya ngajar tuh sebenarnya tuh panjang video tuh, 1 jam lebih tuh. Oke, siap. Cuma saya mengajarnya kan kayak mengajar biasa aja, cuma saya pendek-pendek. Saya ambil sintak-sintaknya aja. Pendahuluan, adanya absensi, adanya menyapa anak, itu adanya asesmen, adanya kegiatan inti. Setelah kegiatan inti, kita panggil lagi, kita refleksi lagi, kita suruh ulang lagi. Itu ada asesmen formatif, penutupan. Singkat aja. Oh, ini kalau video pembelajaran. Kalau praktik baik? Praktik baik itu, kalau praktik baik, misalkan kan nanti Kak Firdiansyah mau melakukan sosialisasi dengan guru tuh, itu namanya kan praktik baik tuh. Ya. Video pertama kan panjang tuh untuk dikumpulkan ke RTL. Untuk diambil ke bukti karya, yang panjang tuh diedit-edit. Jadi ibaratnya sekali kerja 2 dapat tuh. Oh, siap. Berarti untuk praktik baik, Kak Rian tetap mengambil video RTL tuh, video berbagi kepada guru. Cuma diedit-edit aja, jadi 5 menit atau 6 menit. Kalau yang RTL tuh panjang dia, ada yang 30 menit. Kak Heru sampai 1 jam, karena dia berdua kan. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak. Yo, sama-sama. Kak Anggun, silakan. Nah, Kak, nah di sini kan yang kategori bukti karya itu ada 3 pilihan. Berarti kita milih salah satu kan, bukan 3-3-nya dilakukan.
Nggak, satu aja. Kak Anggun Satu aja kan? mau pilih yang mana? Ya itu misalnya praktek pembelajaran. Boleh. Karena kalau saya lihat video yang Kak Anggun kemarin itu udah cocok untuk jadi bukti karya. Cuma tinggal diperpendek aja. Ya jadi kalau videonya itu lagi nggak apa-apa kan Kak? Nanti yang intinya ibaratnya cuma diambil cuma 5 menit aja, nggak usah terlalu panjang gitu. Boleh. Misalkan nanti Kak Anggun kan mengambil sintak-sintak yang penting aja. Ya. Yang penting pembukaan, ada asesmen formatif, ada kegiatan inti, ada pengulangannya, mereka mau lakukan lagi, ada asesmen formatif, ada pendinginannya. Dari video yang kemarin kan Pak, bisa nanti diambil yang inti-inti, jadi satu bukti karya. Maksudnya inilah bukti karya saya selama mengikuti PKG PJOK yang disematkan di LMS. Boleh tuh. Tapi kalau Kak Anggun mau buat yang baru pun boleh, tidak masalah. Mau ngambil yang lama tinggal dia aja pun boleh. Iya. Oke Kak, terima kasih. Yo, sama-sama. Ya, Kakak yang lain? Sudah dapat membedakan yang mana praktik pembelajaran dengan praktik baik? Jadi perlu diingat ya Kakak, kalau praktik pembelajaran itu adalah proses kita dengan murid di kelas melalui tatap muka. Tetapi kalau praktik baik itu berbagi pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Kita melakukan suatu pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Kalau RPP cukup jelas ya, RPP menurut saya itu suatu instrumen yang sering kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari ya. Sekarang kita lanjut. Lembar pernyataan peserta PKG PJOK, pengambilan gambar anak dan penafikan bukti karya. Ya, jadi kakak-kakak nanti di LMS ada form seperti ini, tinggal di-download aja nanti. Ya, form ini dapat diunduh pada modul BK 1, unggah draft bukti karya ada nih. Jadi nanti di tanda tangan nih, tanda tangan kakak-kakak. Di sebelahnya diketahui oleh kepala sekolah. Jadi kan tadi ada kan bahwasanya ada lembar persetujuan yang harus wali murid. Kayaknya tidak perlu wali murid, ini aja cukup kepala sekolah aja. Ini juga diupload nanti, ada tempat uploadnya nanti, diunggah bukti karya nanti. Jadi nanti di sini ada saya menyatakan telah memberikan informasi kepada kepala sekolah terkait pengambilan gambar dan video ini. Nah, nanti ini menjadi suatu pertanggungjawaban bagi kita untuk mengunggah video tersebut, ya. Ya baru hidup. Pak, kirimlah Pak contohnya. Contohnya di LMS ada Bu, nanti saya kirim juga dia, saya buka saya kirim juga dia. Ya kirim Pak. Putusan utama dari validasi bukti karya. Jika bukti karya belum sesuai, maka peserta kembali memperbaiki dan melengkapinya. Jika belum sesuai, maksudnya belum sesuai ini tidak jauh menyimpang dari bukti karya. Yang kedua, jika bukti karya sudah selesai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Jadi nanti kalau kami kan mengunggah sendiri ke PMM nih, tapi kalau sekarang nampaknya otomatis nanti setelah kakak-kakak, bapak ibu mengunggah di LMS, dinilai oleh fasilitator, nanti langsung terunggah ke PMM. Nanti di akhir nanti ada namanya link berbagi nanti. Kalau dulu kami 2 kali kerja, pertama unggah dulu di YouTube, dinilai oleh fasil, dan unggah lagi di PMM ya. Jadi nanti kalau ini sekarang otomatis, makanya di LMS
Di bawahnya itu ada nanti namanya slide bukti karya terpisah. Nah, boleh dilihat ya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Nah, ya. Karya saya. Ini nampaknya ini model lama nih. Kalau sekarang nggak lagi. Coba saya lihat dulu. Sekarang saya show screen cara mengunggahnya ya. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk disiminasi PKG PJOK. Ya. Jadi kalau kita buka di PMM, bukti karya itu ada di dalam PMM tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana langkah-langkah untuk mengumpulkan bukti karya. Yang kedua, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Ya. Yang pertama, alurnya dulu. Revisi November 2024 ini yang terbaru. Ini alurnya ya. Sekarang kita berada di minggu 11 dan minggu ke-12. Ya. Tinggal hari ini kita minggu 11. Nanti penutupan di minggu 12. Sekarang kita masuk ke unggah bukti karya. Kenapa ada kolom warna biru? Jadi jelas keterangannya aktivitas di platform dan pendampingan oleh fasilitator. Jadi di sini nanti dalam mengunggah bukti karya ini kakak semua akan didampingi oleh fasilitator. Kalau ada hal-hal yang tidak paham nanti cara mengunggahnya, boleh nanti menghubungi saya ya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta salah satu syarat kelulusan PKG PJOK. Dan bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi orang lain yang wajib dibuat dan dikumpulkan. Ini jelas seperti yang tadi. Nah, ini ya kakak ya. Kalau kakak-kakak nanti membuka LMS, di sebelah kiri kan ada di bawah beranda. Nah, di bawah beranda. Jika selama ini kakak-kakak kan sering mengunggah bukti karya kan mengunggah tugas kan di dalam modul nih. Nah, di sini. Nah, di sini. Tetapi nanti kalau bukti karya di sini. Nah, di bukti karya nih ada tulisan bukti karya. Nah, di sini unggahnya. Bukti karya. Nanti langsung dia berjalan ke sini. Klik di bukti karya, masuknya ke sini. Nah. Jadi nanti kita alurnya ketemu. Alurnya ketemu. Yang pertama nanti ada unggah drive bukti karya. Nah. Jadi unggah drive-nya di BK1 di sini. Nah, di unggah drive-nya di BK1. Di tempat yang saya goyang-goyang nih. Nanti setelah unggah drive, kita akan melakukan tatap maya nih hari ini nih, refleksi bukti karya. Ini refleksi bukti karya ini terakhir nanti. Pertemuan terakhir namanya refleksi bukti karya. Unggah drive dulu. Setelah unggah drive,
Baru refleksi nanti pertemuan terakhir selama 1 JP. Nanti setelah pertemuan 1 JP, di sini nanti berbagi. Nah, berbagi bukti karya. Berbagi ini kapan dilakukan? Berbagi ini dilakukan setelah mendapat penilaian dari fasilitator. Ya, makanya kalau bisa paling lambat itu tanggal 29 sudah terkumpulkan supaya bisa saya nilai. Kalaupun nanti tidak ada yang sesuai, ada waktu untuk memperbaiki. Jadi kalau bisa dicepatkan untuk membuat bukti karya ini, jangan sampai nanti tidak ada waktu untuk memperbaiki kalau memang ada yang jauh, terlalu jauh menyimpang. Tapi kalau agak sedikit-sedikit ini tidak jadi takutnya tidak sesuai sama sekali. Karena bukti karya ini beda dengan tugas-tugas kita sebelumnya. Karena bukti karya ini masuk PMM dan akan dilihat oleh semua orang. Jadi kalau mengumpulkannya cepat, ada waktu nanti untuk memberikan koreksi terhadap bukti karya tersebut. Nah, unggah bukti karya, ya. Jadi di sini unggah drive periode pengumpulan paling lama 28 bulan 8. Ini masih periode lama nih. Ini tanggal ini jangan jadi acuan. Ini tanggal lama nih, tanggal kami dulu nih. Tapi kalau yang sekarang tanggal 29 November. Ya. Jadi perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Kalau di LMS kakak-kakak nanti jelas ada periodenya dulu, ada periodenya, ada tanggalnya yang jelas. Yang kedua, pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar persetujuan peserta PKG sebelum mengunggah drive. Jadi nanti ini diunduh dulu nih, di bawah ini nanti ada lembar persetujuan. Nah, diunduh, di make copy, di-copy, setelah di-copy, dicetak. Setelah dicetak, diisi. Ataupun sebelum dicetak, diisi dulu di Microsoft Word, baru dicetak. Setelah dicetak, ditandatangan oleh kakak-kakak dan diketahui oleh kepala sekolah dan distempel. Nanti hasil cetak tersebut difoto dan dijadikan PDF untuk diunggah di drive bukti karya. Lalu di bukti karya itu ada dua yang diunggah. Link yang bagi yang membuat video, link video, dan dokumen pendukungnya. Tapi bagi yang tidak membuat video, tetap juga mengunggah nih. Dua-duanya harus ada. Nah, ini yang tadi. Peserta menyertakan lembar pernyataan PKG PGOK ya. Nah, ini contoh lembar pengesahan. Sebelah kiri nama kakak, sebelah kanan nama kepala sekolah. Untuk kepala sekolah jangan lupa distempel. Kalau ini nanti bisa didapatkan di LMS. Bila perlu nanti juga saya kirimkan ya. Ini cukup jelas. Nah, kategori pemilihan kategori bukti karya. Yang pertama praktik baik, yang kedua praktik pembelajaran, yang ketiga modul ajar. Praktik baik ini jelas ya. Pengembangan yang dapat menginspirasi guru lain, baik berupa refleksi modul atau keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada penelitian dalam bentuk dokumen video atau PDF. Yang kedua, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di kelas. Peserta dapat membuat karya dalam bentuk video maupun dokumen PDF ya. Yang ketiga, RPP dalam bentuk PDF. Kalau RPP cukup PDF aja. Tidak perlu membuat video. Kalau praktik baik, boleh video, boleh PDF. Praktik pembelajaran, boleh video, boleh PDF. Cukup jelas. Tapi yang membedakannya, kalau praktik baik itu kita menginspirasi guru-guru yang lain tentang model pembelajaran terbaru. Kalau praktik pembelajaran kita sehari-hari di dalam kelas. Bagaimana prosesnya kita buat dalam bentuk bukti karya. Unggah. Ketika mengunggah, buka di BK1. Ya, buka di BK1. Ketika buka di BK1,
Pilih. Apakah memilih praktik baik atau memilih praktik pembelajaran atau memilih modul ajar. Pilih. Pilih di sini. Nomor 1 ini pilih. Setelah memilih, bentuk karyanya apa? Tulis ini bentuk karyanya apa. Di sini ada nanti. Bentuk karyanya apakah video, video yang sudah diunggah ke YouTube atau dalam bentuk PDF. Kalau unggah PDF berarti langsung aja dari laptop langsung diunggah karena dokumennya dokumen PDF ya. Kalau modul aja di dokumen PDF. Yang ketiga judul. Ingat ya kakak, untuk judul lengkapi judul bukti karya dengan tambahan hashtag. Judulnya apa? Tapi tambah hashtagnya. Hashtagnya adalah PKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Nah, ini hashtagnya ya. Judul. Saya kirim ke grup ya. Judul bukti karya. Judul tambah hashtag. PKG PJOK, terus nomor 4, berikan deskripsi singkat tentang produk bukti karya Anda. Nah, tuliskan sedikit deskripsi, kira-kira apa yang mau ditulis di dalam deskripsi ini. Karena deskripsi ini maksimal 5.000 huruf. Ya, jadi pandai-pandai lah 5.000 kata nih. Tapi yang diminta di sini deskripsi singkat, jadi singkat aja. Kira-kira apa yang bisa ditulis tentang bukti karya yang telah kita buat. Terus lanjut nomor 5, pilih jenjang yang diinginkan. Terus pilih jenjangnya nanti di LMS. Jenjangnya bagi yang SD, pilih SD. Bagi yang SD. Bagi yang SMA, pilih SMA. Karena kita kan cuma jenjangnya kan cuma 2, SD dan SMA. Terus nomor 6, apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas. Nanti setelah kita memilih jenjang, akan muncul kelasnya. Pilih kelasnya. Kalau SMP, kelas berapa? Entah kelas 7, kelas 8, kelas 9. SMP nggak ada. Kalau SD, kelas berapa yang kita buat tuh? Apakah kelas 2, ya Bu Wagirah tuh, kelas 1, kelas 2. Kalau yang kelas tinggi, apakah kelas 4, kelas 5, kelas 6, pilih kelasnya. Terus, pilih mata pelajarannya. Mata pelajaran atau modul proyek. Mata pelajarannya kan cukup jelas. Mata pelajaran kita adalah pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tidak mungkin kita memilih mata pelajaran yang lain. Yang ketujuh, pilih tema. Apa temanya? Apakah temanya disesuaikan aja, masukkan dalam kegiatan yang kita lakukan tuh masuk ke tema apa tuh? Apakah pola hidup sehat? Apakah gaya hidup berkelanjutan? Disesuaikan dengan tema profil Pancasila. Terus yang ke-8, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya. Nanti di situ ada pilihan sarana dan prasarana. Kira-kira kita menggunakan sarana dan prasarana apa? Ada, itu ada pilihannya, tinggal kita pilih aja. 9, baru unggah lembar persetujuan bukti karya. Kan ada tadi lembar persetujuan tadi yang di dalam yang kita cetak dari LMS. Lembar persetujuan itu kita unggah.
setelah ditandatangan kepala sekolah dan tandatangan kita unggah di nomor 9. Baru nanti di nomor 10 diklik kumpulkan. Jadi diingat kakak ya, prosesnya secara sistematis dan berurutan. Kalau untuk praktik pembelajaran, tadi yang pertama tadi adalah praktik baik. Praktik pembelajaran, pilih praktik pembelajaran. Gitu saya. Kalau praktik pelajaran dipilih kategori praktik pembelajaran. Yang kedua sama seperti tadi video atau PDF. Yang ketiga lengkapi judulnya, hashtagnya sama. Yang keempat deskripsinya juga sama, ya. Kelasnya juga sama. Ini kayaknya hampir sama nih antara praktik baik dengan praktik pembelajaran, ya. Pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka muncul pilihan kelas. Ini sama nih antara praktik baik dengan praktik pembelajaran, ya. Jadi sama di sini. Unduh dan kumpulkan. Sekarang RPP. Ya, RPP. Unggah bukti karya. Kategori RPP. Yang pertama, pilih kategori RPP. Yang kedua, pilih bentuk karya. Bentuk karya di sini PDF, ya. Ada penjelasan video di sini. Jadi yang dimaksud video di sini, RPP kita itu dibuat dalam bentuk video. Dalam bentuk video yang diunggah ke YouTube. Kan ada orang-orang yang membuat RPP yang dijadikan video. Tapi untuk simpelnya, tidak perlu dibuat video RPP ini. Buat aja dalam bentuk PDF. Jadi langsung aja diupload dari laptop ataupun komputer. Kalau pilihan yang nomor 3, jelas ya bahwasanya hashtagnya masih sama. Hashtagnya BKG PJOK, guru belajar dan murid belajar. Dan yang keempat, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda dan lengkapi tujuan RPP dan modul ajar Anda. Kalau ini sama aja nih, sama terkait jenjang, asesmen. Cuma di sini nomor 8 nih sedikit berbeda di sini. Di nomor 7 dan nomor 8. Kalau di praktik baik dan praktik pembelajaran tidak ada namanya asesmen dan tidak ada nama mode pembelajaran. Kalau mode pembelajaran ini sifatnya opsional, boleh diisi dan tidak isi. Tetapi kalau asesmen harus diisi. Jadi nanti kalau bagi yang membuat RPP maupun modul ajar harus jelas nih asesmen yang digunakan ini asesmen apa? Asesmen diagnostis, asesmen formatif, seperti apa ditulis di dalam ini. Ini penilaian nih, asesmen yang dimaksud dengan asesmen di sini. Tapi kalau untuk modul pembelajaran sifatnya opsional, boleh dipilih ataupun tidak dipilih. Tapi kalau kelas tetap harus diisi jelas ya. Nomor 9, unggah berkas dan kumpulkan di nomor 10. Konfirmasi unggah draft bukti karya. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap ingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai yang pertama. Jadi diingat ya kakak, bukti karya yang sudah dikumpulkan itu tidak dapat diubah lagi. Makanya sebelum dikumpulkan dicek dulu baik-baik.
Dicek dulu baik-baik. Apakah ini sudah layak dikumpulkan, sudah sesuai atau belum? Karena kalau tidak sesuai, pasti nanti akan dievaluasi oleh fasilitator. Jadi bagi yang sudah terlanjur mengumpulkan, bagaimana? Ya harus menunggu dievaluasi oleh fasil dulu sebagai syarat kira-kira lulus sesuai nggak bukti karya atau tidak. Dan bukti karya yang sudah disetujui kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi ini otomatis nanti ini. Yang sudah disetujui langsung otomatis terbit di fitur bukti karya PMM. Ya. Kalau dulu harus disematkan lagi ke PMM, sekarang enggak, otomatis. Nanti di LMS kakak-kakak, setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah drive bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan proses validasi oleh fasil. Nah, di sini ya kakak ya, nah, di sini. Nah, di warna biru ini artinya sedang ditinjau. Nah, di sini kita bisa melihat dan sedang ditinjau. Fasilitator akan memfasilitasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jadi nanti fasil akan memberikan valid dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar persetujuan tuh, lembar yang kakak buat tadi, apakah sesuai nggak dengan rubrik validasi. Jadi ada rubrik yang dimiliki oleh fasil untuk menilai apakah bukti karya tersebut sesuai atau tidak. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali. Dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Jadi begini nanti, bukti karya tersebut kalau tidak sesuai, terlalu jauh menyimpang, tidak dapat diunggah langsung ke PMM, tapi diperbaiki dan dilengkapi. Dilengkapi kira-kira apa yang perlu dilengkapi supaya sesuai dan bisa diunggah ke PMM. Jadi kakak-kakak nanti sebagai peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Jadi nanti setelah dikoreksi, diperbaiki, kira-kira nanti di mana diperbaikinya, baru nanti dikirim lagi, diunggah lagi seperti semula, dan akan dinilai kembali oleh fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi ini yang kedua kakak. Apabila yang kakak kirim nanti sudah sesuai, maka setelah dinilai oleh fasil, langsung terbit di PMM secara otomatis. Nah, ini kayaknya lebih memudahkan ya kakak. Lebih mudah ya, tidak perlu lagi untuk mengunggah secara manual ke PMM, tapi otomatis. Mohon dicek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Tapi nanti tolong dicek ya di LMS secara berkala supaya nanti bukti tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Tapi nanti saya sendiri pun, meskipun nanti kalau ada pun koreksi di LMS, tetap akan saya japri secara pribadi supaya kakak-kakak tahu dan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperbaiki bukti karya tersebut. Nah, pesan utama dari validasi bukti karya, perlu perbaikan. Jadi kakak, kalau perlu perbaikan, di sini. Di sini nampak nanti warna kuning. Perlu perbaikan. Di sini warna kuning. Perlu perbaikan. Nah, di sini. Perlu perbaikan. Jadi nanti apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda perlu melihat
status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Ini pertama. Yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan. Nanti fasilitator akan menulis kira-kira di mana perbaikannya akan ditulis. Terus klik perbaiki untuk melakukan perbaikan dan mengumpulkan. Di sini tinggal klik aja di perbaiki ini. Perbaiki, kira-kira apa nanti? Apa anjuran dari Fasil untuk memperbaiki bukti karya yang perlu perbaikan. Ini khusus bagi kakak-kakak yang memerlukan perbaikan daripada bukti karya tersebut. Tetapi apabila bukti karya tersebut tidak perlu diperbaiki, tidak akan muncul yang warna kuning nih. Jadi warna apa yang muncul kita akan lihat ke depan. Pesan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Nah, jadi nanti ketika kita memperbaiki, apapun hasil bukti karya Anda belum sesuai, apabila hasil bukti karya belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus semua bukti karya. Nah, jadi bisa kita klik di unggah berkas nih, kita klik X ini, hapus. Terus kita unggah ulang produk bukti karya yang telah direvisi sesuai dengan masukan fasilitator. Ya, jadi kita unggah lagi. Yang diunggah ini apa? Ya seperti tadi, apakah video pembelajaran, linknya, atau dalam bentuk praktik baik, linknya, atau yang ketiga dalam bentuk modul ajar. Terus selanjutnya, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. 6. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi kakak-kakak, di nomor 5 ini kan ada namanya berkas lembar persetujuan. Yang dimaksud tidak sesuai ini bagaimana? Yang dimaksud tidak sesuai di sini, mungkin kakak-kakak tidak tidak tanda tangan kepala sekolah. Tanda kepala sekolah tidak ada, tapi langsung lanjut ke mengunggahnya. Ini ada Kak Heru, silakan Kak Heru. Izin ditekan Kak. Lanjut Kak. Ya. Oh, rekan ya. Oke, kita lanjut. Nah, di berkas ini ya. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah direvisi. Jadi nanti tinggal diunggah ulang aja lembar persetujuan bukti karya yang telah direvisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Ya. Nampaknya kalau lembar persetujuan ini tidak terlalu rumit. Tinggal kita cetak, kita isi, tanda tangan kita dan tanda tangan kepala sekolah. Ya. Kalau bisa di stempel sekolah. Itu jangan di tanda tangan sendiri itu kepala sekolah. Benar-benar tanda tangan dari kepala sekolah. Lanjut. Pesan utama dari validasi bukti karya. Lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus. Jadi nanti setelah dinilai dan lulus, ada notifikasi ini. Ini seperti ini bunyinya. Bukti karya lulus kurasi. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya, silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Jadi setelah nanti dapat notifikasi ini,
Kita menunggu bahwasanya nanti bukti karya kita akan terbit di PMM. Nah, kalau ini cukup jelas ya. Oke. Pesan utama dari validasi bukti karya. Yang satu, Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh platform Merdeka Mengajar. Jadi bukti karya seperti saya sampaikan di awal tadi tidak perlu lagi kita mengunggah ke PMM, tapi otomatis. Kita tinggal menunggu aja, bersabar. Ini kan ada ini tulisan menunggu terbit. Jadi kita harus bersabar untuk menunggu bukti karya tersebut muncul di PMM. Yang kedua, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, jadi di sini nanti fasilitator akan memberikan catatan hasil. Kira-kira bukti karya tersebut sudah sesuai atau belum. Jadi tolong nanti di LMS-nya sering dipantau dan sering diperhatikan ya kakak. Nah, lanjutnya ada lagi notifikasi yang muncul. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, jadi nanti ada lagi notifikasi yang kedua muncul. Bagaimana buktinya? Sekarang bukti karya Anda dapat dibagikan ke teman sejawat. Lihatlah bukti karya Anda di PMM melalui klik tombol di bawahnya. Lihat, klik tombol nih. Jadi setelah kita sabar menunggu tadi, sabar menunggu, nah baru nanti bukti karya ini muncul di PMM. Selanjutnya, apa lagi setelah muncul di PMM? Kita lihat di langkah selanjutnya. Selanjutnya kita diminta untuk membagikan bukti karya. Bagaimana cara membagikan bukti karya? Yang pertama kita membuka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Oke. Boleh kita buka melalui laptop, boleh juga kita membuka melalui HP. Yang pertama, cukup jelas. Terus yang kedua, setelah kita membuka bukti karya, kita pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Kalau ini jelas, karya kita terunggah secara otomatis dari LMS dan terhubung dengan PMM. Setelah kita pilih karya saya, kita pilih kategori karya apa yang ingin dibagikan. Kan ada tadi bahwasanya praktik pembelajaran, ada praktik baik, dan modul ajar atau RPP. Jadi di sini nih. Nah, ini di sini. Ini praktik pembelajaran, ini praktik baik, di sini RPP. Kita pilih. Terus pilih karya Anda yang berhasil diunggah. Setelah kita pilih nomor 4D. Nah ini. Contoh misalkan pembelajaran pasti dalam bentuk diferensiasi. Adapun praktik permainan sepak bola dalam bentuk pembelajaran diferensiasi. Nah, itu judulnya. Tapi perlu diingat ya kakak, judul tadi harus ada hashtag. Hashtag yang sudah kita sepakati tadi. Yang pertama judul, yang kedua hashtagnya PKG PJOK, yang ketiga guru belajar, dan yang keempat murid belajar. Jadi berurutan hashtagnya. Hashtag-hashtagnya. Terus yang kelima, cari tombol bagikan karya. Nah, kita klik yang ini, kita klik bagikan karya. Terus untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, jadi nanti setelah kita klik di sini, kalau kita klik bagi di sini kan tidak ada untuk
PKG PJOK. Di sini yang ada paling nanti ke YouTube, ke WA. Kita salin aja linknya. Ketika kita salin link, setelah kita salin link, kita kembali ke LMS. Linknya disalin dulu. Kita kembali ke LMS. Ketika kita kembali ke LMS, kita buka di BK3, bukti karya 3. Ini BK3 nih. Bukti karya 3. Berbagi bukti karya. Ini kan tampilan nih. Nah, setelah tampilan ini, kita tulis jawabannya di sini, di bawah nih. Seperti kakak-kakak mengisi pada saat elaborasi isi. Bukan di sini, tapi di sini. Jadi setelah peserta mengunggah bukti karya di PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya di LMS dengan mengikuti langkah-langkah menggantikan bukti karya sebelumnya. Catatan untuk bukti karya sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit description saja. Tidak dapat mengedit lagi ya. Jadi deskripsi aja. Di sini. Nanti setelah kita tempelkan di sini, kita klik enter. Nanti akan muncul di sini nanti. Siapa-siapa saja yang sudah berbagi nanti muncul nanti. Semua bukti karya kakak-kakak muncul nanti. Misalkan Mas Intan muncul, Presiden muncul nanti. Jadi kita bisa saling melihat bukti karya. Yang membuat video berapa orang muncul di situ. Yang membuat praktik baik berapa orang muncul di situ. Siapa-siapa. Yang membuat modul ataupun RPP pun muncul. Nah, di situ. Terus yang terakhir, yang ketujuh, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dan telah mendapatkan validasi. Jadi nanti kami sebagai fasil juga akan melihat yang kakak-kakak bagi itu sesuai atau tidak. Jangan sampai nanti lain yang diunggah di sana, lain yang dibagi ke sini. Jadi yang diunggah di LMS awal tadi yang terkoneksi ke PMM, ini juga yang dibagi supaya bisa dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti ibaratnya lain yang dibagi, lain yang disematkan di sini. Oke, sekarang tanya jawab seputar bukti karya. Kakak, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Karena kita punya waktu 15 menit lagi sebelum kita menyelesaikan pertemuan ini. Silakan kakak, ada pertanyaan nggak tentang cara mengunggah di LMS tentang bukti karya? Silakan kakak, ada yang mau bertanya tentang tanya jawab seputar bukti karya. Cara mengunggahnya, kalau pembuatannya kayaknya udah jelas Riyad, pilih. Cuma cara mengunggahnya ini udah paham atau belum nih? Ada pertanyaan? Ada yang perlu ditanyakan tentang cara mengunggah bukti karya? Oke? Kalau tidak, kita lanjut ya. Langkah upload video dengan tautan. Langkah-langkah berikut untuk dapat menautkan video di YouTube. Yang pertama, pastikan video Anda sudah diunggah melalui akun YouTube. Ya, jadi video, ini khusus yang video diunggah di YouTube. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Ini penting nih. Tadi
Kak Roni mengirim video praktik pembelajaran. Setelah saya buka, ternyata tidak bisa dibuka di saya. Kenapa? Di setelnya untuk pribadi. Jadi cuma Kak Roni yang bisa melihat video tersebut, ya. Biar dia nilai sendiri itu, Kak. Kak Roni silakan angkat tangan. Ya Kak, terkait untuk kegiatan aksi nyata itu yang tidak dibuka itu mungkin saya dengan istri aja yang bisa buka Pak di rumah. Nanti saya bahas lagi. Boleh. Itu tinggal Ya diubah Kak, aja. makasih Kak atas koreksiannya. Salah kirim video gitu Kak. Kak, videonya sudah benar. Dia sengaja tuh, Kak. Cuma setelannya aja tadi. Setelannya dibuat setelan pribadi. Jadi saya tidak bisa membuka. Mungkin kalau dikirim ke kawan-kawan yang lain pun bisa dibuka juga. Yang penting kan linknya udah masuk, Kak. Itu sebenarnya. Kirim ke kawan, emang nggak bisa dibuka setelan pribadi Pak di situ. Apa setelan pribadi ya? Nanti saya perbaiki Kak. Terima kasih koreksiannya. Yo. Paling ini aja ya. Terus setelah di setel tidak di setel untuk pribadi, baru nanti dibagikan di bawah video. Video orang pula. Salin link, copy, menyalin video milik Anda. Nah, ini link ini yang di copy dan disematkan di LMS. Kalau ini nampaknya udah rata-rata ini udah paham nih, udah profesional semua. Paling hanya terjadi error sedikit-sedikit juga jadi masalah. Bisa diperbaiki nanti. Terus, nah, kalau di setel untuk pribadi, ginilah muncul nanti. Video ini di setel untuk pribadi. Nah, kendalanya. Mantap Pak Roni. Seperti ini tampilannya. Video ini di setel untuk pribadi. Karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk privat pada channel YouTube. Jadi mungkin pada saat upload awal nih di setel pribadi, kita setel publik aja, yang pribadi, publik. Karena kan pilihannya ada 3, pribadi, anak-anak, dan publik. Kalau yang sering kita lakukan kan publik tuh. Tapi kalau anak-anak berarti ini cuma anak-anaknya yang bisa melihat. Takutnya nanti pas dibuka oleh orang dewasa tidak bisa ya. Tapi biasanya kalau link ini kalau link anak-anak, kadang-kadang orang dewasa juga bisa juga membuka. Tapi tergantung, lebih bagusnya di setel publik aja untuk umum, jangan pribadi ya. Ini juga mungkin jadi bagian koreksi juga. Ini mungkin yang dimaksud tadi bukti karya yang harus diperbaiki. Ini bukti yang diperbaiki. Jadi usahakan nanti sebelum menyematkan link ini dulu kakak-kakak, link video ini bagikan dulu ke kawan-kawan. Nah, coba minta tolong kawan untuk melihatnya. Misalkan Bu Esi ingin mengirim link video ataupun Bu Intan ingin mengirim video. Coba linknya dikirimkan dulu ke kawan. Coba buka link ini, bisa nggak dibuka? Sebelum kita sematkan di LMS. Supaya apa? Supaya kita tidak kerja 2 kali. Jadi kerjanya sekali aja. Kalau bisa dibuka, aman, langsung upload di LMS. Terus kunjungi studio YouTube, pilih konten. Nah, ini cukup jelas. Pilih video yang diubah visabilitas. Terus klik private pada kolom visabilitas. Klik publik. Ya. Tadi Kak Roni di sini aja, nanti kita mengubahnya ya di publik nih. Klik video yang ingin diubah, kemudian klik private pada kolom visibility. Nah, di sini aja tinggal ubah di Kak Roni ini. Jangan dihapus video dulu, video yang sudah diupload dulu jangan dihapus. Jadi tambahkan di situ, Kak. Di sini aja dibuka ini, buka link video nih. Dah. Terus klik di sini. Karena kalau dihapus nanti Kak Roni kerja 2 kali. Harus upload lagi, jangan dihapus. Delete aja, Bang. Di sini aja. Pilih video yang ingin diubah visabilitasnya. Di sini kemudian klik private pada kolom. Pilih publik. Private pada kolom apa ya? Ya. Nanti
PowerPoint ini juga akan saya kirimkan ke grup dia supaya lebih mudah untuk melihat di rumah sambil mempelajari langkah-langkah yang dilakukan ya. Oke, terima kasih Kak. SMA anak pernah dibuka. Dia SMP. Terus lanjut. Nah, ini muncul lagi. Kendala video tidak sedia ditonton di YouTube. Mungkin karena terdapat masalah hak cipta. Kalau hak cipta mungkin tidak jadi masalah karena kita tidak menyontek video orang lain. Apalagi kita masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Ini Kakak ya. Ini perlu diingat. Jadi nanti Kakak-kakak seandainya video tersebut menggunakan musik. Saya tadi kan menggunakan musik. Cuma musik yang saya gunakan itu kan bukan musik yang populer, bukan musik yang ada hak cipta, itu cuma musik-musik biasa. Tapi kalau kakak-kakak nanti kadang menggunakan musik Dewa 19. Dewa 19 itu kan punya hak cipta tuh yang sudah dibuat oleh Ahmad Dhani. Bisa jadi nanti tidak terputar video Anda. Di block oleh YouTube. Jadi kalaupun menggunakan musik boleh musiknya dipelankan, tetapi jangan musik-musik yang terlalu populer, takutnya nanti diblok juga oleh YouTube nanti. Dianggap kakak-kakak tidak memiliki izin untuk menggunakan musik tersebut, ya. Jangan gunakan band-band yang terlalu populer, Dewa 19, Noah, itu jangan. Itu membuat nanti bermasalah. Kalaupun menggunakan musik biasa-biasa aja, musik yang sifatnya untuk pembelajaran aja. Karena YouTube memiliki kebiasaan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain YouTube. Nah, nanti oke lah, bisa nanti diputar di YouTube, tetapi di bukti karya tidak bisa diputar video tersebut. Nah, ini masalahnya di bukti karya nih. Di YouTube bisa, tapi di bukti karya tidak bisa. Dan pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Jadi ini betul-betul harus harus selektif nih bukti karya nih. Kalau tidak bisa nanti kita harus kerja 2 kali. Jadi kita harus pandai-pandai memanage supaya pekerjaan kita ini tidak berulang-ulang ya. Langkah mengecek hak cipta. Ini cara mengecek hak cipta. Yang pertama, kunjungi studio YouTube. Lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Terus pilih copyright. Di sini. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Jadi dicek dulu ya. Di sini di copyright ini buka video yang sudah diunggah, dicek dulu. Apakah melanggar hak cipta? Kalau melanggar hak cipta, hapus video tersebut. Edit ulang. Yang edit apa? Bukan video. Yang diedit berarti musiknya. Jadi musik yang kakak gunakan itu melanggar hak cipta. Jadi tolong nanti diubah latar belakang musiknya menjadi musik yang biasa aja. Terus pelajari materi berikut dan sering pertanyaan dapat ditanyakan ini. Jadi nggak perlu nih. Terima kasih. Oke, baik kakak. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini tentang bukti karya? Baik kakak, ada pertanyaan tentang bukti karya sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini?
Ada kakak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati-hati, hati masih ingin bersama, tetapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Sekarang kita udah berada di sesi akhir. Ya. Terima kasih udah kiri kanan, terima kasih ini. Ini pun terima kasih lagi. Jadi khusus untuk pertemuan hari ini nampak agak spesial karena PowerPoint-nya ada 2 ya. Jadi kakak-kakak saya himbau sekali lagi bahwasanya tugas-tugas yang belum dikumpulkan tetap dikumpulkan ya dudetnya karena kita ini udah berada pada penghujung pertemuan kita. Cuma tinggal sekali pertemuan lagi selama 1 JP, yaitu judulnya refleksi bukti karya ya. Jadi harapannya untuk tingkat kehadiran kalau kita lihat karena yang menjadi orang BGP bilang yang menjadi sesuatu yang mutlak, sesuatu yang harga mati adalah kehadiran, itu harga mati. Itu orang BGP bilang kan harga matinya kehadiran. Kalau kita melihat kehadiran, kecuali Pak Lukman yang lain udah lulus semua nih kalau kita lihat kehadiran. Dari kehadiran itu, karena kalau kehadiran kan harga mati, orang BGP bilang. Jadi kalau harga mati itu istilahnya ibaratnya tidak bisa dinego-nego kalau kehadiran. Ya, mohon maaf Pak Lukman ya. Karena kalau Pak Lukman berarti 1 kali lagi Pak Lukman harus masuk. Sudah selamat. Kalau yang lain nampaknya udah selamat nih. Yang lain. Karena minimal kan 2 kali, tapi ini udah tinggal 1 kali lagi, udah selamat bagi yang lain ya. Kita berikan A+ dulu, kecuali Pak Lukman ya. Udah lulus harga mati. Cuma tinggal disesuaikan dengan tugas tadi. Nah, jadi kirimkan tugas biar biar seimbang. Ibarat sebuah tangan, ini udah oke, tinggal ini lagi. Seimbang, biar sinkron. Jadi besok kami nggak masuk, Pak Lukman sendiri lah Kak yang masuk. Jangan, tinggal masa Pak Lukman sendiri aja masuk ha? Kasihan Kak Heri, kita kawanilah. Ya, dan apalagi pertemuan Selasa depan tuh pertemuan terakhir kita cuma 1 JP perpisahan. Pak Lukman, berhubungkan kawanin tolong ada snacknya Pak Lukman. Ya, itu maksudnya Pak Lukman. Mana Pak Lukman nih? Bawalah kami ke ini. Kalau nggak bisa, ini transfer aja Pak, nanti kami kirim rekening. Oke, kirim rekening masing-masing. Untuk Pak Lukman tetap semangat ya, karena Pak Lukman kalau semangat Pak bagian Lukman. tugas ini cukup luar biasa nih. Yang lain juga tugasnya diangsur pelan-pelan, saling berbagi tidak apa-apa. Silakan saling berbagi tugas. Jangan pelit dalam berbagi tugas ya. Tersinggung Kak. Merasa paling banyak tugasnya yang belum selesai. Bisa kompromi dengan Kak Heri, bisa kompromi dengan Kak Heru, atau dengan Udah Kak, udah aman tuh Kak tugas. Segan Kak, baik-baik kali orang ini loh Kak. Nggak tahu balas budinya kayak mana. Atau dengan Bu Bubur anggunnya. Bu asisten, atau dengan Bu Intan juga bisa berkolaborasi dengan tugasnya. Jadi bagaimana baiknya? Kayak Pak Lukman tuh dia pandai dalam memanfaatkan aset, dia pandai. Karena aset dia di sekolah tuh Bu Lina, tuh aset yang dimaksimalkan yang baik dari Pak Lukman tuh. Iya. Tapi masuk modul 1.2 tuh masuk ke Pak Lukman tuh. Dia pandai memaksimalkan aset. Rekan kerja dimaksimalkan oleh dia untuk saling berkolaborasi, itu bagus tuh. Jadi kita jangan bersaing dengan sama-sama grup PJOK, tapi kita saling berkolaborasi, saling berbagi ya.
Baik kakak-kakak, kita sekarang sudah berada di penghujung ya, penghujung. Sekarang kita akan melakukan dulu foto bersama. Coba semuanya dihidupkan kamera. Nampaknya hari ini baju coklat semua nih. Pak Lukman. Bu Esinda dia, Bu Esinda. Enggak. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Coba. Jempol. Jempolnya digoyang-goyang. Nah, Kampanye 1, nanti, Kak. 2, 3. Oh gitu. Oke, ayo. 6K. 6, mana 6? Ini 6 kan? 06. Oh iya. 006. Ah, gini. Letak dulu Pak Roni HP-nya. Banyak cerita Roni. Pak Roni 03. Aduh. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, kakak. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau ada kendala, saling berbagi, saling menginspirasi. Karena berbagi ilmu itu kita semakin memperdalam ilmu kita. Karena itu bagian dari pembelajaran jangka panjang ya. Sampai jumpa hari Selasa depan untuk menemani Pak Lukman ya. Iya, nemani Pak Lukman. Pak Lukman. Iya, Pak Lukman. Oke, Iya. cukup sekian. Jam berapa tuh Pak Lukman? Jam 7 malam. Untuk doa penutup saya minta kepada Kak Heri. Silakan doa penutup. Heri, doa. Panwah nang kan. Iya kan? Doa PSC. Cobaan. Untuk menutup acara belajar ini, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa sudah. Baik, terima kasih kepada Kak Heri, terima kasih kepada kakak semua. Sampai jumpa hari Selasa. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa dengan keluarga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman ini belum selesai Pak Lukman. Kemana nih? Pertemuan terakhir. Lari pada Pak Lukman. Kalau Udah keluar dia. Kabur Pak dia, Lukman. kabur. Pak Lukman ada dapur. Kabur udah. Nggak Pak jelas Pak Willy, Lukman sana nih. Pak Willy. Udah keluar. Nah. Ini pun keluar. Udah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.